Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini dan dalam keadaan kita saat ini. Dengan sukacita kita bertemu kembali dalam program Sate Saat Teduh bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar, edisi 25 April 2020. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita puji Tuhan dengan judul lagu Angkara Pun. Langkah bandaran kapuan, langkah pusaka nalino, mikuta penangku matumbari nasusimora. Oh Tuhan, ya kedelana dosa-dosaki tumang nakamakarasan pagarikan o Tuhan dami ragunani tu kalemi dami elorami telino panampami lasabu okuan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, buat segala kasih dan penyertaan pemeliharaanmu bagi kami sekalian, sehingga kami boleh tetap menikmati hidup ini. Bagaimanapun dan apapun yang terjadi, seperti yang kami alami saat ini, kami semakin dikuatkan dalam iman percaya kami untuk selalu menyerahkan segenap hidup dan keberadaan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama merindukan firman-Mu. Layakkan ampuni kami dan mengundang Engkau berfirman kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Tuhan dipuji dan Tuhan dimuliakan. Tuhan menolong kita. Tema kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran yang membawa sukacita. Mengawali renungan kita pada malam hari ini adalah ilustrasi tentang seorang bapak, seorang anak, dan seekor keledai. Seorang bapak dan seorang anak ini berencana dan berkeinginan untuk menjual seekor keledainya. Dan dalam perencanaan yang matang, tibalah saatnya mereka membawa keledainya ke pasar yang hendak mereka tuju. Dan jarak pasar tersebut begitu cukup jauh dan perjalanan cukup memakan energi. Bapak dan anak tersebut segera menuju ke pasar yang dituju dan mereka mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk bekal dan lain sebagainya. Lalu mereka naik berdua mengendarai keledai tersebut sambil menuju pasar. Dalam perjalanan tiba di sebuah tempat, orang banyak melihat dan berbisik-bisik dan berucap, "Sungguh keterlaluan kalian berdua. Tega-teganya kalian enak-enakan menunggang keledai, sementara keledai kalian kepayahan. Sungguh tak berperi kebinatangan," kata mereka. Seketika juga itu sang bapak turun dari keledai dan anaknya tetap di atas. Dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Pada saat mereka melanjutkan perjalanan, orang kemudian berbisik-bisik lagi dan berucap, menyampaikan kepada sang anak, lalu berucap, "Sungguh engkau anak yang tidak tahu menghormati dan menghargai orang tuamu. Engkau enak-enakan di atas sementara bapakmu kepayahan berjalan kaki. Anak macam apa engkau?" Dan seketika anaknya pun turun dan mempersilahkan bapaknya kembali naik ke atas dan melanjutkan perjalanan. Juga ketika ada saja komentar yang muncul, dan orang berkomentar kepada sang ayah, bapak yang tak tahu menyayangi anaknya. Engkau enak-enakan di atas sementara anakmu sendiri engkau harus biarkan dia berjalan. Bapak yang tidak menyayangi anaknya. Dan seketika bapak tersebut turun dan berujar kepadanya, "Anaknya, mari kita melanjutkan perjalanan bersama, biarlah kita semuanya berjalan." Dan berjalanlah keledainya. Berjalanlah mereka berdua sambil menuntun keledai ke pasar. Lalu ada lagi sekelompok orang berkomentar, "Dasar orang bodoh. Bodoh kok dipelihara. Ada keledai kenapa nggak ditunggangin?" Dan seterusnya dan seterusnya. Orang tua ini, bapak ini kebingungan. Ini salah, itu salah. Lalu ia berkesimpulan dan berkata kepada anaknya, "Nak, kita bopong saja keledai kita ke pasar." Dan akhirnya diangkatlah keledai itu sampai menuju ke pasar. Dan tetap saja menjadi tertawaan. Banyak orang berkomentar, "Ini orang bodoh, ada keledai kok dibiarkan, kok dikasih begitu," dan lain-lain seterusnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada begitu sangat banyak orang bisa mengucapkan sesuatu, dan begitu sangat gampangnya kita
berkomentar. Begitu gampangnya kita menyalahkan tanpa memikirkan bahwa apa dampak dari apa yang kita katakan tersebut. Kita tidak berpikir adakah kita bisa membantu seseorang supaya keluar dari masalahnya atau tidak. Malah sebaliknya bisa membuat orang malah tetap terkungkung di dalam persoalannya. Secara sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang berbeban berat, maka yang kita butuhkan adalah dan sangat berharap adalah uluran tangan orang lain, bantuan orang lain, perhatian orang lain, pertolongan orang lain, rasa peduli orang lain kepada kita, dan kita berharap supaya kita dapat keluar dari persoalan kita. Tapi apa jadinya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tidak mendapatkan itu, maka kita semakin terpuruk, maka kita semakin bersedih. Atau apa jadinya jikalau mungkin kehadiran kita yang diharapkan oleh orang lain dapat meringankan beban orang lain, bukannya meringankan, bukannya membebaskan, bukannya melepaskan, malah sebaliknya menjadi masalah, menjadi beban bagi orang lain. Nah, demikian halnya dengan Ayub Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang dirundung masalah, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita, duka cita yang amat dalam, betapa tidak ia tiba-tiba dalam sekejap mata ia berubah menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Ia berubah menjadi orang yang sangat miskin. Dia tidak punya apa-apa lagi. Anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang dicintainya meninggal dunia. Hewan ternaknya dirampok dan dirampas oleh orang. Tidak ada yang lagi yang dia miliki. Ditambah lagi ia mengalami penyakit yang menjijikkan. Ia mengalami penyakit yang mengenaskan. Pergumulannya begitu sangat dahsyat. Pergumulannya begitu sangat luar biasa, begitu sangat berat. Tentu ia mengharapkan kehadiran orang lain bisa meringankan bebannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, termasuk istrinya. Tetapi apa yang terjadi dalam bacaan kita, istrinya malah tidak melakukan itu. Seorang istri yang dianggap bisa membantu, bisa memberi semangat, seorang istri yang adalah seorang teman hidup, sehidup semati, hidup dalam untung atau malang, seorang istri yang bisa menjadi pendamping, memberikan motivasi ketika kita lelah, seorang istri yang bisa memompa semangat seorang laki-laki, seorang suami ketika ia mengalami masalah. Tetapi apa yang dialami, yang dilakukan oleh istri seorang Ayub Bapak Ibu Saudara-saudara, sang istri yang seharusnya hadir memberikan penguatan, ternyata kehadirannya malah menjadi beban. Kehadirannya malah menjadi menambah duka cita seorang Ayub. Ada uang abang ditendang, tak ada uang. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Istri Ayub hanya mau menerima Ayub dalam senangnya saja, dalam keberhasilan, dalam sukacita saja. Sebaliknya itu nyata dalam teks kita. Ia malah menyalahkan dengan mengatakan, masihkah engkau setia? Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu kepada Tuhan sementara hidupmu seperti ini? Dan ia malah
mengajak dan mempengaruhi seorang Ayub untuk meninggalkan Tuhannya, menyalahkan Tuhannya, mengutuki Tuhannya, meninggalkan imannya. Apa yang terjadi? Duka cita bertambah, kesedihan semakin bertambah, penderitaan semakin bertambah. Kehadiran istri Ayub bukannya membawa solusi, tetapi malah menambah masalah. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, melihat dan mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, ternyata kehadiran kita sebagai umat Tuhan dalam kehidupan bersama itu bukan hanya untuk diri kita saja. Itu pun harus berdampak secara signifikan bagi kehidupan orang lain. Tak seperti istri Ayub. Ayub semakin terperosok, Ayub semakin tertekan, bebannya, duka citanya semakin bertambah. Sidang jemaat, kehadiran kita bukan untuk mengecewakan. Kehadiran kita bukan untuk menambah orang susah, menambah beban dan kesusahan bagi orang yang susah dan menderita. Bukan membuat orang semakin berbeban berat. Bukan membuat orang semakin tertekan. Tetapi kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk menghibur. Kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan itu membuat orang yang menangis menjadi tertawa, membuat orang yang murung menjadi ceria, membuat orang yang putus asa menjadi bersemangat kembali, membuat orang yang terjatuh bangkit, membuat orang lain menikmati hidup, membuat orang lain merasakan dan menikmati bagaimana indahnya kehidupan anugerah Tuhan itu, dan membuat orang lain menemukan Tuhan hadir dalam hidupnya. Termasuk dalam situasi kita saat ini. Bagaimana supaya kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara membuat yang dalam ketakutan tidak paranoid lagi, membuat orang yang dalam kekhawatiran yang luar biasa enjoy dalam menjalani hidup ini, sehingga imun pada diri kita masing-masing bisa terjamin. Karena bukankah imun, kesenangan, kebahagiaan, hati yang gembira, enjoy menjalani hidup ini dalam keadaan sekarang ini juga itu adalah imun, dan membantu orang lain menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bukan malah menambah susah. Bukan susah melihat orang mengalami kebahagiaan, tetapi bersuka cita bagi orang yang mengalami kebahagiaan, bukan sebaliknya. Seperti lagu yang mengatakan, ku tak bahagia melihat kau bahagia. Enggak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Prinsip hidup kita, tujuan hidup kita harus nyata secara signifikan. Hidup kita membawa dampak sukacita, apapun dan bagaimanapun keadaan kita, terutama bagi orang yang berduka,
bagi orang yang berubah, bagi orang yang berumur. Nyatakan sukacita dan buat sukacita bagi mereka. Roh Kudus memberkati. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga buat malam hari ini. Tuhan melayakkan mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami mengaminkannya. Seraya menyerahkan segenap umat-Mu dalam keadaan sekarang ini, yang dalam kekhawatiran dan dalam ketakutan. Jaga lindungi kami sekalian. Umat-Mu di muka bumi ini yang terpapar virus corona, berikan pengharapan yang teguh, kuatkan mereka, anugerahkan kesembuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami, demikian Tuhan mampukan mereka memikirkan, menyatakan kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak secara signifikan bagi kehidupan bersama, supaya kehidupan normal kembali berjalan dengan baik. Lingkungan-lingkungan kami kiranya tetap terjaga bersama dengan Tuhan. Gereja memampukan kami untuk tetap bersaksi dalam keadaan seperti sekarang ini. Dan segenap umat-Mu dalam keberadaan hidup mereka, Tuhan menjaga dan menyertai kami sekalian. Dan kami berdoa juga buat tim medis yang berada pada garda terdepan. Lindungi mereka, kuatkan mereka untuk terus menyatakan karya dan pelayanan penuh dengan kasih. Berkati juga keluarga mereka. Segenap pelayan-pelayan, Tuhan terus perlengkapi kami dengan cara untuk melayani Tuhan dengan baik, melayani umat dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa buat semua yang berduka cita, kuatkan, hiburkan keluarga almarhum pendeta Thompson Tolayu, kuatkan istri dan anak-anak, hiburkan. Bahkan juga istri yang harus masuk rumah sakit, dirawat karena sakit, berikan yang terbaik melalui anugerah kesembuhan. Kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau dipuji dan dimuliakan, dan mampukan kami berjalan secara signifikan untuk terus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi kehidupan ini, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.